Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, apa kabar? Oke, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya kasih judul bekerja sebagai pelayanan. Bekerja sebagai pelayanan. Nah, saya mau mulai dari sini bahwa tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Tuhan tidak iseng-iseng membuat manusia, Tuhan tidak iseng-iseng lagi gak ada kerjaan gitu terus bikin langit dan bumi terus menciptakan manusia, enggak. Tetapi yang betul begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Tuhan tidak pernah bertindak karena yang keluar dari keisengannya, tidak. Tetapi Tuhan selalu bertindak berdasarkan apa yang keluar dari dalam dirinya, ya. Tujuan-tujuan itu pasti keluar dari dalam dirinya. Dan dengar baik ini, tujuan Tuhan pasti terlaksana. Saya ulang lagi, tujuan Tuhan pasti terlaksana. Yang bisa berubah, nah saya harus hati-hati gunakan kata ini. Saudara mungkin kaget kalau saya dengar ini. Yang bisa berubah itu rencana. Wah saudara, rencana Tuhan bisa berubah? Iya. Saya buktikan buat saudara. Yang gak bisa berubah itu tujuan. Saudara harus bisa membedakan ya, antara plan dan purpose, beda ya. Purpose itu tujuan, goal. Plan adalah cara mencapai tujuan tersebut. Nah yang ini bisa ada perubahan-perubahan ya. Contoh, nanti kita akan baca apa rencana Tuhan untuk manusia atau apa tujuan Tuhan untuk manusia. Tetapi nggak taunya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya udah Tuhan buat rencana penyelamatan. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel seringkali Tuhan harus membuat rencana-rencana yang lain untuk memproses akan bangsa Israel. Ya. Rencana itu bisa berubah, tetapi yang jelas yang tidak bisa berubah adalah tujuan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Dia nggak pernah iseng dan dia mau kita hidup dalam tujuannya. Lalu Tuhan kasih perencanaan buat kita. Tapi kadang-kala kan kita yang bandel. Kita yang suka nggak taat, kita yang suka nggak nurut. Nah kadang-kala ya perencanaan Tuhan harus Tuhan sesuaikan dengan tingkat kebandelan kita. Dan ketika Tuhan memproses kita, ya rencana-rencana itu sedikit-sedikit berubah bisa. Tapi tujuannya tetap sama. Sebab rencana itu harus melayani tujuan. Tujuan yang fix, tujuan yang gak bisa berubah. Nah, saya mau tunjukkan buat saudara. Saudara, saya mau mengajak begini, bahwa kita membiasakan diri kita untuk membaca Alkitab secara naratif. Secara naratif artinya, ya lihat Alkitab secara narasi. Jangan kebanyakan membaca Alkitab dengan kacamata doktrinal. Saya ambil contoh. Jangan baca Alkitab tiba-tiba langsung, saya dipilih Tuhan gak ya? Ini predestinasi gimana? Udah, stoplah dengan semua perdebatan itu. Jangan selalu berpikir secara doktrinal, dia dipilih gak? Saya dipilih enggak? Lihatlah Alkitab secara naratif. Kalau saudara melihat Alkitab secara naratif, saudara buka dari Kejadian 1, saudara jelas sekali akan menemukan. Narasi pertama dalam Alkitab adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya kan? Itu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1, clear. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu bukan iseng. Ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 2 bilang apa? Bumi belum berbentuk, masih kosong dan gelap gulita. Bumi belum ada isinya. Lalu kalau saudara melihat di bagian Alkitab lain, misalnya di Yesaya 45 ayat 18. Ini bisa ikuti saya? Bisa sambil dibuka? Ada yang tukang buka Alkitab? Oke, coba lihat dulu sebentar. Yesaya 45 ayat 18, coba lihat. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakannya, lihat apa? Bukan supaya kosong. Tuhan punya tujuan, bukan karena iseng bikin bumi, terus bikin apa lagi, enggak. Dia punya tujuan sejak awal. Melainkan untuk apa? Ia membentuknya untuk didiami. Nah, maka kalau kita lihat narasi Alkitab, Tuhan mulai mengisi bumi ini, ya kan?
Sebab Tuhan mau bumi ini didiami. Nah, dari sekian banyak yang Tuhan ciptakan, tibalah kita di Kejadian 1 ayat 26. Coba lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupanya dari semua yang Tuhan bikin, Tuhan ciptakan di hari yang ke-6, inilah makhluk yang paling istimewa. Kenapa? Cuman manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata bahwa manusia itu ini, buatan Allah. Tapi terjemahan bahasa Inggris, God masterpiece, maha karya Tuhan. Ya betul, manusia memang maha karya Tuhan. Dia bukan hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ini semua ada di Alkitab. Bapak Ibu nanti boleh cek sendiri di rumah. Kalau kita buka satu persatu, akan bisa nggak pulang-pulang kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, maka Allah menembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Berarti apa? Itulah keistimewaan manusia, hanya manusia yang dihembuskan nafas kehidupan. Dan itulah unsur pembentuk roh dalam hidup manusia. Bayangkan, dari semua ciptaan yang ada, Kejadian 1 ayat 26 tadi, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa, dikasih nafas hidup. Inilah tujuan Tuhan buat saudara. Ya, supaya apa? Tuhan punya tujuan, supaya manusia apa? Berkuasa. Berkuasa atas apa? Bukan atas orang lain, Pak. Manusia yang jatuh ke dalam dosa selalu ingin menguasai orang lain. Makanya ada filsuf yang berkata apa? Manusia serigala untuk sesamanya, ya kan? Tetapi manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa, kita lihat blueprintnya itu jelas sekali. Tuhan mau manusia menguasai semua yang ada di bumi ini. Manusia seharusnya menjadi penguasa bumi ini. Nah, untuk menguasainya manusia harusnya membentuk sebuah sistem. Saya jelaskan singkat. Ini sebenarnya satu khotbah sendiri tentang bumi dan dunia. Saudara tahu bedanya bumi dan dunia? Bumi itu casingnya, Pak. Tempat kita hidup ini bumi. Dunia itu sistemnya. Saya dengan cepat aja, terima saja dulu ya. Nanti direnungkan dan dicek ayat-ayatnya. Nah, manusia itu sebenarnya penguasa sistem. Sistem yang manusia harus gunakan adalah sistem kerajaan Allah. Tapi persoalannya kan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sistem itu berpindah menjadi dalam kekuasaan iblis. Makanya di Lukas 4, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis bilang apa? Sujud sembah. Sebab semua kerajaan dan kuasa di dunia ini telah diberikan kepadaku. Siapa yang berikan? Manusia. Manusia yang harusnya menjadi penguasa sistem. Sekarang diberikan kepada kegelapan. Iblislah yang menjadi penguasa sistem saat ini. Nah, makanya Yesus datang membawa sistem yang baru, Pak. Yesus datang membawa apa? Injil kerajaan, bukan Injil keselamatan. Coba cek Alkitab saudara, saudara tidak akan menemukan ada kata-kata Injil keselamatan. Nggak ada itu. Makanya sebenarnya dalam kekristenan ini ada sangat banyak yang perlu kita redefinisi ulang. Ya. Kalau saudara hanya memaknai keselamatan sebagai masuk surga tidak masuk neraka, saudara nggak ada bedanya dengan agama lain. Tapi keselamatan dalam Tuhan Yesus hendak mengembalikan manusia ke tempat yang semula, yaitu ini. Manusia jadi penguasa dunia. Manusia menjadi penguasa sistem. Tuhan itu punya rancangan. Kenapa manusia diciptakan segambar dan serupa? Artinya tuh begini, gambar Tuhan ada dalam diri manusia. Kualitas Tuhan ada dalam diri manusia. Sebab apa? Sebab Tuhan mau manusia memerintah bersama dengan Dia. Harusnya kerajaan Allah yang ada di bumi ini, bukan kerajaan kegelapan. Sistem dunia, 1 Yohanes 5 menuliskan dengan jelas. 1 Yohanes 2, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu sistem dunia. Yesus datang bawa sistem yang baru.
apa? Sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah buahnya itu apa pasti? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Itu Roma 14 ayat yang ke-17. Ini semua ada ayatnya Bapak Ibu. Nah persoalannya banyak orang Kristen ditebus oleh Tuhan tapi tetap hidup dalam sistem yang lama. Oke, saya sedang tidak mau bicara bumi dan dunia, tapi saya harus kasih preview sedikit supaya Bapak Ibu bisa membedakan apa bedanya bumi dengan dunia. Bumi tempatnya, dunia sistemnya. Ingat itu. Dunia tidak akan ada tanpa bumi dan bumi tidak akan bisa didiami dengan baik tanpa dunia. Sebab tanpa dunia bumi nggak ada isinya. Dunia itu isinya. Tapi bumi tempatnya. Bumi selamanya punya Tuhan, makanya emas, mineral, semua kekayaan itu punyanya Tuhan. Tuhan tidak punya uang. Nah, saudara kaget nih kalau saya bilang Tuhan tidak punya uang. Uang itu tidak ada dalam kerajaan Allah. Baca sejarah tentang uang. Uang itu kan alat tukar, supaya saudara kemana-mana jangan bawa kambing, kebo, padi gitu kan. Jadi gampang. Uang itu alat tukar. Tapi kemudian dalam sistem dunia, uang itu bergeser. Dari alat tukar menjadi alat kekuasaan. Dari alat kekuasaan kemudian uang menjadi kekuasaan itu sendiri. Sampailah dia menjadi mamon. Mamon itu apa? Personified dead things becoming alive. Hal yang harusnya benda mati dijadikan hidup, itu mamon. Tuhan tidak punya uang dan Tuhan nggak perlu uang. Dalam kerajaan Allah tidak ada uang, percayalah. Uang itu hanya alat tukar. Tetapi semua kekayaan bumi ini punyanya Tuhan. Iblis yang dia bisa kuasai adalah sistemnya. Yang disebut dengan sistem dunia. Makanya dunia ini sedang hancur. Itu sistemnya. Yang akan semakin hancur. Buminya tetap punyanya Tuhan. Nah kembali lagi. Kita lihat bahwa Tuhan mau manusia berkuasa. Ini adalah rancangan semulanya. Tuhan gak plan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. In fact manusia jatuh ke dalam dosa, it's okay. Tuhan bikin rencana penyelamatan. Tetapi nanti di akhirnya, nanti kita balik ke sini lagi ya. Coba buka dulu Wahyu 22 ayat 5. Saya mau tunjukkan buat saudara. Bahwa tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Tujuannya tetap sama. Jalannya muter dikit bisa. Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka, manusia lo ini, mereka akan apa? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tujuan Tuhan tidak meleset. Kejadian dibuka dengan itu, Wahyu ditutup dengan hal yang ini. Sebab tujuan Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, saudara dan saya tetap memerintah berkuasa atas bumi. Coba kita balik lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Saya hanya loncat sedikit untuk menunjukkan kepada kita bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kita lihat tujuan Tuhan maksud saya tidak pernah gagal. Nah coba kita lihat lagi sekarang. Supaya mereka berkuasa. Nah Tuhan kan mau, sebenarnya manusia harusnya jadi penguasa dunia, penguasa sistem. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya manusialah penguasa sistem itu. Dia jatuh ke dalam dosa, dia serahkan kepada iblis. Ayat yang ke-27. Karena harus berkuasa, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, ayat 28 sekarang. Jadi saudara lihat ya, ada tujuan Tuhan. Untuk mencapai tujuan itu manusia diciptakan segambar dan serupa. Karena goalnya memerintah berkuasa di bumi ini. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Lihat, baca sama-sama apa? Allah apa? Allah apa? Dengar baik ini. Di konsep agama manapun, manusia meminta berkat kepada Tuhan. Buang otak agama kita. I'm serious. Dalam kekristenan, dengar baik ini, berkat adalah inisiatifnya Tuhan. Saudara tidak akan temukan bahwa manusia minta-minta dulu baru Tuhan kasih. Enggak. Tanpa manusia minta, berkat itu inisiatifnya Tuhan. Kenapa? Manusia diberikan tugas oleh Tuhan kan tadi kan untuk berkuasa.
untuk manusia bisa berkuasa itu. Firman Tuhan bilang gini, Allah memberkati mereka. Makanya berkat Tuhan itu bukan duit Pak, bukan. Berkat Tuhan tuh begini, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa melaksanakan tugasnya. Jadi lihat ya, God's purpose, lalu God image, gambar dan rupa Tuhan. Oke. Lalu lihat apa? God's blessings. Tuhan kasih itu buat kita. Tanpa kita minta, Tuhan kasih itu. Supaya kita bisa hidup dalam tujuan-tujuannya. Nah, setelah Tuhan memberkati, lihat perintah yang pertama apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah belum berfirman, Allah berkati dulu. Baru Allah berfirman. Dan firman yang pertama yang Tuhan kasih buat Adam. Apa? Ini beranak cucu saya agak bermasalah dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, bukalah. Apa tulisannya? Be fruitful. Memang dalam Alkitab bahasa Inggris itu digunakan kata parah. Parah di sini bukan orang Indonesia yang ngomong sama temennya parah lo, bukan. Ini parah bahasa Ibrani. Memang bahasa Ibrani itu parah, itu terjemahannya harusnya be fruitful, berbuahlah. Tahukah saudara, saudara dipanggil untuk berbuah. Ya, saudara dipanggil untuk berbuah. Firman Tuhan pertama yang datang kepada manusia adalah untuk berbuah. Makanya Paulus, kita keep ayat ini ya, coba pergi dulu ke Filipi 1 ayat 21. Ini untuk menegaskan bahwa saudara dipanggil untuk berbuah. Jangan ragu akan hal itu. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Life is Christ. Ya. Oke, terus ayat 22. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Lihat, ada orang sekarang yang kesannya dia mau cepat-cepat mati terus. Aku mau ketemu Tuhan. Pertanyaannya tuh gini, sudah berbuah belum? Jangan jadikan sorga sebagai tempat pelarian dari kefrustasian hidup. Pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita adalah, apakah hidup kita sudah berbuah? Nah, untuk manusia bisa berbuah ini, Tuhan kasih jalannya. Jalannya apa? Itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi tadi kan God's purpose, ya. Lalu God's image, gambar dan rupa. God's blessings, fruitful. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa berbuah. Tapi ini enggak otomatis Pak. Ini perlu jalannya untuk berbuah. Jalan untuk berbuah ini namanya apa? Bekerja. Kejadian 2 ayat 15. Jadi Tuhan kasih jalannya semua. Saya lagi menjelaskan ini, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab secara naratif. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Lihat apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan. Nah, kata mengusahakan di sini menggunakan kata Ibrani avad. Akar katanya avad. Dari kata avad ini kemudian kita kenal dengan avoda. Avad itu punya pengertian to serve. Dari kata avad itu jadi avoda yang kita kenal sebagai ibadah. Makanya dalam bahasa Inggris ibadah minggu itu namanya apa? Sunday service. Jadi sebenarnya ibadah kita itu betul. Ibadah kita itu memang pelayanan kita itu bekerja memberi buah. Itu pelayanan kita Pak.
Ketika kita duduk 1,5 jam, 2 jam di tempat ini hanya miniatur kecil, hanya miniatur yang mewakili pekerjaan kita, ergon kita di luar sana 7 kali 24 jam. Kita di-charge di tempat ini. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bekerja, avodah itu. Nah, lewat bekerja, Tuhan kasih kita kemampuan lewat berkatnya tadi untuk kita menghasilkan buah. Dengar baik ini. Yang namanya mengusahakan. Dalam bahasa Inggris juga bisa berarti cultivate. Tahu cultivate? Cultivate itu mengusahakan, membajak. Bring the best out of the land. Mengeluarkan yang terbaik dari tanah itu. Coba lihat. Kalau kita baca ayat ini, ada begitu banyak taman di bumi ini. Tapi Tuhan tunjukkan Eden untuk Adam. Adam, usahakan ini, taman yang ini. Artinya apa? Apa yang Tuhan percayakan itu yang perlu kita usahakan. Adam gak disuruh Tuhan pusingin tanah yang lain. Tuhan mau Adam bekerja, mengusahakan apa yang dipercayakan. Untuk mengcultivate apa yang dipercayakan kepada dia. Makanya begini. Coba, nanti kita balik lagi ke sini. Efesus 2 ayat yang ke-10 dulu, kita lihat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini kan masih taliannya dengan bekerja ya. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, ini yang saya bilang tadi. God masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Nah, kata pekerjaan di sini itu digunakan kata ergon, work. Yang menariknya tuh gini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengar baik ini. Jadi dalam diri saudara itu ada ergon, ada work yang Tuhan udah persiapkan sebelumnya. Yang ada di dalam saudara dan itu perlu di-cultivate. Saudara perlu keluarkan hal tersebut. Makanya ada pepatah gini, you can lose your job but you can lose your work. Saudara bisa kehilangan mata pencaharian saudara, tapi saudara tidak bisa kehilangan pekerjaan yang Tuhan install dalam dirimu. Sebab itu sudah ada di dalam kita. Kita tinggal mencoba mengeluarkannya, tapi nggak otomatis. Itu perlu di-cultivate supaya keluar. Makanya dalam Alkitab ada cerita dikasih 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Apa persoalan yang punya 1 talenta? Dia nggak bikin 1 talenta itu jadi habis, tidak. Tapi dia tidak cultivate. Sebab yang Tuhan kasih selalu bentuknya benih. Yang Tuhan kasih selalu bentuknya potensi. Dan sekarang pilihan di tangan kita. Apakah kita mau mengusahakan hal tersebut atau tidak? Saudara tahu benih? Tahu benih? Nah gini. Benih itu begini. Kita bisa tahu berapa banyak biji dalam sebuah apel. Saudara dikasih apel, kumpulin bijinya, ketahuan kan jumlahnya berapa. Misalnya ada 12 biji, oke. Dalam 1 apel ada 12 biji. Tapi kalau saudara dikasih 1 biji apel, lalu ditanya berapa buah apel yang bisa lahir atau bisa keluar dari 1 biji ini. Nah ini jawabannya tergantung. 1 ini ditanam bisa jadi 1 pohon, yang kemudian menghasilkan katakan 50 apel, masing-masing apel melahirkan 10 biji, berarti bisa ada 500 biji lagi, ya kan? Sehingga 1 biji jadi 1 pohon ditanam lagi bisa jadi 1 taman. 1 taman ditanam lagi bisa jadi 1 hutan. Tapi 1 biji apel yang sama bisa aja tetap hanya 1 biji. Ditaruh di plastik, terus dimasukin laci, ya udah. Sampai lebaran monyet juga tetap 1 biji itu. Tidak akan kemana-mana. Itulah potensi. Memang yang Tuhan berikan itu selalu bentuknya potensi. Percaya nggak? Nah, coba. Ulangan 8 ayat 18.
Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Apa? Kekuatan. Yang Tuhan kasih itu kekuatan, Pak. Bukan kekayaannya, bukan. Tapi apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Memang yang Tuhan kasih itu potensi selalu. Potensi yang dia berikan. Maka Tuhan suruh kita bekerja, Tuhan taruh pekerjaan itu dalam diri kita. Nanti saya akan cerita supaya kita lebih memahami. Tapi di sini kita tahu dulu, ada sesuatu loh yang Tuhan install dalam diri Bapak Ibu yang perlu dikeluarkan. Nah, kalau kita udah mengerti tadi, mengusahakan adalah avad, to serve ya. Sekarang pertanyaannya tuh begini, apakah kita sudah menjadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan? Nah, kita harus bertanyanya tuh begini. Kan kita sering dengar kan ungkapan orang, oh bekerja itu juga pelayanan. Oke, pertanyaannya, tahu dari mana pekerjaan itu pelayanan atau bukan? Harus bertanya sama dirimu sendiri sekarang. Apa tujuan kita bekerja? Kalau jawaban kita, tujuan kita bekerja untuk mendapatkan uang, sorry Pak, Bu, berarti pekerjaan kita bukan pelayanan kita. Saya ulang lagi. Kalau tujuan bekerja kita hanya untuk mendapatkan uang, berarti bekerja itu bukan pelayanan kita. Kalau kita mempercayai bekerja adalah ladang pelayanan, maka tujuan kita bekerja itu bukan mendapatkan uang. Tujuan kita bekerja adalah mengeluarkan ergon pekerjaan yang Tuhan telah install dalam diri kita. Tapi kalau kemudian dari situ kemudian terkonversi jadi uang, itu gak ada masalah. Tapi uang bukan tujuannya. Ya sama halnya dengan gini, kalau ada orang sekolah kuliah, ditanya tujuannya apa? Kalau jawabannya supaya dapat gelar, waduh, sorry ya, beli gelar pun bisa. Tapi kalau dia tahu tujuan dia kuliah adalah untuk mempersiapkan diri dia, membentuk sistem berpikir dia, ini adalah sebuah proses untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam dia, ini beda Pak. Walaupun nanti gelar otomatis dapat. Bisa paham ya? Apapun bidang profesi kita tuh sama. Mau saya jadi pendeta, Bapak Ibu berdagang, sama aja. Kalau tujuan saya berkhotbah adalah uang, saya imam profesional Pak. Ini bukan pelayanan, asli bukan. Kalau tujuan saya berdiri di atas sini, supaya saya terima persembahan, saya bukan pelayanan, bukan. Imam profesional. Tuhan kasih kita gift, Tuhan kasih kita talenta, dan itu perlu kita upayakan. Uang bukan tujuan, tetapi ketika itu kita asah, itu akan otomatis terkonversi menjadi uang. Bidang apapun yang Bapak Ibu geluti. So clear, tujuannya bukan uang. Kalau uang tujuan kita, kita pasti jadi hamba uang. Saya ulang lagi. Kalau uang tujuan kita, kita pasti jadi hamba uang. Apapun profesi kita, tidak peduli. Mau bekerja di gereja, mau bekerja di luar gereja. Kalau uang tujuan kita, kita hamba uang. Itu udah pasti. Sebab seharusnya tujuan kita adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Yang Tuhan sudah invest buat kita. Makanya gini, uang bukan ukuran. Uang jangan pernah jadi ukuran. Dan kita jangan mau diukur dengan uang. Dan jangan mengukur orang dengan uang. Jangan. Dulu ada satu dokter di Pasar Baru yang pasiennya rame. Mama saya juga suka ke situ. Dokternya udah tua, baik. Ini dulu zaman saya masih kecil. Beliau pasti udah nggak ada. Namanya Dokter Lim. Dokter Lim. Pasiennya banyak sekali dan dia pinter. Dia kaya nggak? Enggak. Kenapa?
dia membuka prakteknya sukarela. Yang ada uang bayar, yang gak ada uang dia bantu. Waduh, wah gimana kaya dokter kayak gitu. Enggak, saya bukan bilang kalau dokter banyak duit pasti salah ya, enggak ya. Tapi saya sedang memberikan contoh, jangan ukur orang dengan uang. Dia sedang mengeluarkan ergon yang ada dalam dirinya. Kalau di mata kita, dokter yang sukses ukurannya uang, bahaya Pak. Iya kan? Lalu saudara mau ukur saya dengan apa? Kalau semua kita ukur dengan uang, terus saudara pikir pendeta yang sukses adalah pendeta yang mobilnya mewah, jamnya mewah. Saya tidak bilang kalau pendeta pakai gitu-gituan salah ya, enggak ya. Itu bukan urusan saya menilai. Tapi come on, stop ukur orang dengan hal-hal uang. Yang penting adalah apakah kehendak Tuhan keluar dari hidup kita atau tidak. Maka coba lihat. Ini ayat tentang ergon juga nih, Yohanes 4. Yohanes 4, ayat 27. Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak menulis tentang ergon. Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ini kan tentang percakapan dengan perempuan Samaria kan. Ini kan konteks Yohanes pasal yang keempat. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Nah nanti saudara baca sendiri, kita langsung lompat ke ayat 34. Jadi ngobrol-ngobrol tadi sama perempuan Samaria, coba lihat. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa, ergon. Rupanya ngobrol aja sama perempuan Samaria, itu ergon buat Yesus. Jadi ketika Yesus mengajar dia, memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, ya memang itu ergonnya Yesus. Ngobrol pun bisa jadi ergon. Maka dalam hidup ini sekali lagi jangan apa-apa diukur dengan uang. Keberhasilan itu tidak diukur dengan uang. Ada orang bisa punya banyak uang, tapi dia tidak pernah mengeluarkan ergon yang ada dalam dirinya. Nah, dengar baik ini, di bidang apapun kita, kalau itu merupakan ergon, sesuatu yang Tuhan install dalam diri kita pasti jadi berkat, jadi produktif dalam hidup ini, dan feel content in life. Feel content itu kita nggak merasa bahwa hidup kita sia-sia. Inilah hidup yang berbuah ketika kita dinikmati banyak orang. Buah itu bukan untuk pohon, buah selalu untuk orang yang memetik dan memakannya. Tidak ada pohon yang makan buah kan? Orang yang memetik itu yang merasakannya. Makanya ergon selalu bicara kepentingan orang banyak, bukan hanya pribadi kita sendiri. Nah, apakah tadi pertanyaan saya, apakah pekerjaan kita sudah pelayanan? Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama apa? Apa yang menjadi tujuan kita? Yang kedua, apakah kita sudah mengusahakannya atau belum? Tadi saya sudah katakan, cultivate punya pengertian bring the best out of the land. Apakah kita sudah menembuhkan talenta yang Tuhan kasih? Ketika kita mengusahakannya dengan tujuan yang benar, ya, maka pekerjaan akan jadi tempat penyembahan kita. Cultivate, akar katanya tuh cult, C-U-L-T, cult. Cult itu kan juga punya pengertian apa? Penyembahan. Makanya begini, apa yang kita bajak dalam hidup kita, itu pasti jadi penyembahan dalam hidup kita. Apa yang kita bajak dalam hidup kita, itu kemudian akan menjadi budaya dalam hidup kita. Ya. Sehingga nanti cara kita bekerja beda, tujuan kita bekerja beda. Kalau udah begini, wah saudara akan melihat pekerjaan saudara beda. Saudara sebagai pimpinan melihat anak buah beda. Anak buahmu bukan mesin pencetak uang, tapi Anda akan melihat sebagai domba-domba yang Tuhan percayakan. Cara engkau melihat kolega bisnis, atasan, semua beda. Kalau saudara bisa melihat dengan kacamata ini. Nah, gimana supaya kita berbuah? Maka gini, yang namanya pohon bisa sampai berbuah, dia pasti perlu yang namanya bertumbuh. Bertumbuh itu natural. Bertumbuh pasti perlu yang namanya waktu.
Nafsu selalu susah menunggu. Tetapi kalau bertumbuh kasih itu selalu panjang sabar. Itu yang Alkitab catat buat kita. Ya. Maka yang perlu kita pastikan adalah kita perlu makan firman supaya kita bisa bertumbuh. Kisah inspirasi manusia tidak bisa bikin kita bertumbuh. Kisah inspirasi manusia hanya bisa menyemangati kita. Tapi yang bisa menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara ya. Saya akan tutup dengan ini. Ergon itu harus dalam sistem yang benar. Ergon tidak bisa dalam sistem dunia. Ergon harus lahir dalam sistem kerajaan Allah. Coba lihat dulu sebentar Matius 23 ayat 15. Ada 2 bagian firman Tuhan kemudian saya selesai. Ini adalah contoh yang tugasnya benar, caranya salah. Celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Pertanyaan saya, mentobatkan orang baik atau buruk? Baik kan? Ini pekerjaannya baik, caranya salah. Kenapa caranya salah? Nah, saya mesti cerita dulu latar belakang ayat ini. Zaman dulu di Israel itu ada 3 golongan besar yang sangat berkuasa. Yang pertama adalah golongan Saduki. Tahu orang-orang Saduki ini yang gak percaya kebangkitan. Masalahnya pada saat itu golongan Saduki ini menguasai bait Allah. Jadi perbendaharaan bait Allah, persembahan bait Allah semua dikelola oleh orang Yahudi. Lalu ada yang kedua, ini golongan yang paling besar, itu adalah Farisi. Ya, jadi kalau saudara dengar orang Farisi, saudara jangan anggap orang Farisi itu jahat, enggak. Sebenarnya kalau secara golongan, Yesus itu golongannya Farisi. Farisi itu nama golongan, Farisi itu netral. Ya. Nah tetapi kenapa kalau di Alkitab kesannya kalau Farisi itu brengsek semua? Ya karena memang golongan Farisi ini pengikutnya paling banyak, akar rumput. Tapi masalahnya mereka tidak dapat bagian dari bait Allah. Itu masalahnya. Nah ada golongan yang ketiga, itu namanya golongan Eseni. Ini yang melihat ini Saduki sama Farisi ribut, akhirnya mereka ke pinggir, mereka berkumpul di satu daerah yang namanya Qumran. Yohanes Pembaptis kemungkinan bergabung dengan kaum Eseni ini. Oke, saya mau balik ke yang Farisi. Nah Farisi ini karena dia nggak dapat perolehan dari bait Allah, semua dimonopoli sama orang Saduki. Akhirnya dia mentobatkan dari bangsa-bangsa lain. Dia berusaha supaya apa? Supaya mereka juga bisa punya penghasilan. Ada persembahan yang dikelola tuh. Makanya kan saya bilang kan, ergonnya benar, motivasinya salah, jadi rusak. Tapi saya kasih contoh, orang yang ergonnya itu benar, dan di kasat mata dunia, bego orang ini. Payah, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Coba lihat, Yohanes 3 dari ayat ke-26. Ini contoh orang yang ergonnya benar. Lalu mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Katanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi murid-murid Yohanes bilang sama Yohanes, Guru, itu kan Yesus yang kau baptis, lihat tuh sekarang dia lebih banyak pengikutnya. Nah coba lihat, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Lompat langsung ke ayat 30. Biar cepat. Lalu saya selesai, pemain musik boleh maju ke depan, WL Singer boleh maju ke depan. Lihat apa? Ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Di mata orang dunia, ini orang pengikutnya diambilin, makin kecil size-nya, tapi dia orang yang melakukan ergonnya. Dengar baik ini, ada satu ciri, kalau ergon itu keluar dari dalam diri kita. Yaitu gini, gambar Tuhan makin nyata dalam hidupmu. Keakuan kita akan semakin kecil. Kedagingan kita akan semakin menyusut. Ciri orang yang ergonnya keluar, dengar baik ini, gambar Tuhan semakin nyata dalam hidup.
kemuliaan Tuhan semakin nampak dalam hidup. It's not about me. It's all about Jesus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti, terbatas dalam berkata-kata. Tapi aku berdoa Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang boleh menancap, boleh menggores dalam hati nurani setiap anak-anak Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus wahyukan lebih lagi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh berkuasa atas diri setiap anak-anak-Mu. Berikan anugerah Tuhan supaya mereka boleh menghidupinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.